Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami sebagai tugas akhir mata kuliah sintaksis. Tujuan pembelajaran. Melalui salindia ini, kita dapat mengetahui dan memahami analisis sintaksis berdasarkan aliran linguistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Najib. Saya akan menjelaskan tentang aliran tradisional. Apa itu aliran tradisional? Telah banyak beberapa para ahli yang menjelaskan tentang aliran tradisional. Di sini saya akan mengambil dari salah satu ahli, yaitu pada abad keempat sebelum Masehi, seorang ahli filsafat bernama Plato menelurkan pembagian jenis kata bahasa Yunani kuno dalam kerangka telaah filsafatnya. Plato membagi jenis kata bahasa Yunani kuno menjadi dua golongan, yakni onoma dan rema. Apa sih yang disebut onoma dan rema? Onoma adalah jenis kata yang biasanya menjadi pangkal pernyataan atau pembicaraan. Sedangkan rema adalah jenis kata yang biasanya dipakai untuk mengungkapkan pernyataan atau pembicaraan. Jadi secara gampang, onoma juga dapat disejajarkan dengan kata benda, dan rema juga bisa disejajarkan dengan kata kerja atau kata sifat. Ya, jadi seorang ahli bernama Plato membagi dua jenis kata, yaitu onoma dan rema. Onoma juga bisa disebut sebagai kata benda, dan rema juga bisa disebut dengan kata kerja atau kata sifat. Baik, selanjutnya yaitu ciri-ciri aliran tradisional. Apa saja ciri-ciri aliran tradisional? Tata bahasa tradisional menurut Abdul Khair menganalisis bahasa berdasarkan filsafat dan semantik. Dalam merumuskan kata kerja, misalnya tata bahasa mengatakan kata kerja adalah kata yang menyatakan tindakan atau kejadian. Lalu ciri-ciri aliran tradisional ialah yang pertama, bertolak dari pola pikir secara filosofis. Ada dua hal yang menjadi bukti bahwa aliran tradisional menggunakan landasan atau pola pikir filsafat, ialah banyaknya pembagian jenis kata yang bersumber dari onoma rema produknya Plato, dan onoma rema dan sindesmos produk Aristoteles, dan penggunaan istilah subjek dan predikat yang sampai saat ini menjadi materi utama dalam pembelajaran bahasa di sekolah. Untuk ciri yang kedua, yaitu tidak membedakan bahasa dan tulisan. Teori ini mencampur adukan pengertian bahasa dalam arti yang sebenarnya dan tulisan perwujudan bahasa dengan media huruf. Kemudian ciri yang ketiga, yaitu senang bermain dengan definisi. Ciri ini merupakan pengaruh dari cara berpikir secara deduktif. Semua istilah diberi definisi terlebih dahulu, kemudian diberi contoh yang kadang-kadang hanya ala kadarnya. Teori ini tidak pernah menyajikan kenyataan-kenyataan bahasa yang kemudian dianalisis dan disimpulkan. Kemudian ciri yang keempat, yaitu pemakaian bahasa berkiblat pada pola atau kaedah. Kata ketaatan pada pola ini diwarisi sejak para ahli tata bahasa tradisional mengambil alih pola-pola bahasa Latin untuk diterapkan pada bahasa mereka sendiri. Kaedah bahasa yang telah mereka susun dalam suatu bentuk buku tata bahasa harus benar-benar ditaati
oleh pemakai bahasa. Setiap pelanggaran kaidah dinyatakan sebagai bahasa yang salah atau tercela. Kemudian ciri yang kelima yaitu level-level gramatik belum bisa atau belum ditata secara rapih. Level atau tataran yang terendah menurut teori ini adalah huruf. Level di atas huruf adalah kata, sedangkan level yang tertinggi adalah kalimat. Menurut teori ini, huruf didefinisikan sebagai unsur bahasa yang terkecil. Kata definisikan sebagai kumpulan dan huruf yang mengandung arti, sedangkan kalimat didefinisikan sebagai kumpulan kata yang mengandung arti lengkap. Kemudian ciri yang terakhir yaitu tata bahasa didominasi oleh jenis kata. Ciri ini merupakan ciri yang paling menonjol di antara ciri-ciri yang lain. Hal ini dapat dimengerti karena masalah penjenisan kata merupakan aspek linguistik yang paling utama atau yang paling tua dalam sejarah kajian linguistik. Jadi ada 6 ciri-ciri aliran tradisional, yaitu bertolak dari pola pikir secara filosofis, tidak membedakan bahasa dan tulisan, senang bermain dengan definisi, pemakaian bahasa berkiblat pada pola atau akidah, level-level gramatik belum ditata secara rapi, dan tata bahasa didominasi oleh jenis kata. Itulah ciri-ciri aliran tradisional. Baik, selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan dari aliran tradisional. Ya, di sini ada beberapa keunggulan aliran tradisional. Yang pertama yaitu teori tradisional lebih tahan lama karena pola pikir aliran ini bertolak pada pola pikir filsafat. Ya, jadi teori tradisional ini memang lebih tahan lama karena memang cara pola pikirnya itu masih bertuju atau berpatokan dengan filsafat. Kemudian yang kedua, aliran ini berkiblat pada bahasa tulisan baku. Maka keteraturan penggunaan bahasa bagi para penganutnya amat dibanggakan. Ya, yang kedua keunggulannya yaitu memang aliran ini atau aliran tradisional ini masih sangat tertuju oleh tulisan-tulisan baku sehingga memang sangat mudah atau sangat dibanggakan oleh pengikutnya. Kemudian yang ketiga yaitu aliran tradisional mampu menghasilkan generasi yang mempunyai kepandaian dalam menghafal istilah karena salah satu ciri aliran ini senang bermain dengan definisi. Ya, ini juga menjadi salah satu keunggulan dari aliran tradisional, yaitu memang aliran ini menjadi aliran yang sangat atau yang senang bermain dengan definisi. Kemudian yang keempat yaitu aliran tradisional menjadi penganutnya memiliki pengetahuan tata bahasa yang cukup tinggi karena pemakaian bahasa berkiblat pada pola atau kaidah. Nah, ini juga sangat penting. Ya, salah satu keunggulan yang ada dalam aliran tradisional yaitu aliran ini memang menjadikan penganutnya memiliki pengetahuan bahasa yang cukup tinggi karena memang aliran ini masih berkiblat pada pola atau kaidah dalam penulisan bahasa. Kemudian yang kelima yaitu aliran ini telah memberikan kontribusi besar terhadap penegakan prinsip yang benar adalah benar walaupun tidak umum dan yang salah adalah salah walaupun banyak pengikutnya. Ya, jadi di keunggulan kelima ini memang sering kali kita melihat tulisan-tulisan yang salah yang sudah menjadi kebiasaan atau menjadi umum dan itu tetap dianggap salah. Kemudian yang menjadi salah walaupun banyak mengikutnya tetap salah gitu. Jadi yang benar walaupun tidak umum tetap benar dan yang salah walaupun banyak mengikutnya adalah tetap salah. Nah, itu keunggulan dari
aliran tradisional. Kemudian aliran atau kelemahan aliran tradisional. Yang pertama yaitu teori tradisional belum bisa membedakan bahasa dan tulisan, sehingga pengertian antara bahasa dan tulisan masih kacau. Nah, ini ya masih belum bisa membedakan bahasa dan tulisan, sehingga memang masih banyak kekeliruan dalam istilah aliran tradisional. Kemudian yang kedua, teori ini tidak pernah menyajikan kenyataan bahasa yang kemudian dianalisis dan disimpulkan. Yang paling utama adalah memahami istilah dengan menghafal definisi yang dirumuskan secara filosofis. Kemudian yang ketiga yaitu pemakaian bahasa berkiblat pada pola atau kaidah, sehingga siswa pandai dan hafal teori-teori bahasa akan seperti tidak mahir sama sekali bicara atau berbahasa di dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini juga perlu diperhatikan bahwa aliran tradisional ya sangat berkiblat kepada pola atau kaidah, sehingga memang prakteknya ketika ya di masyarakat seringkali kita tidak bisa menyesuaikan tempat ya dalam berbicara atau berbahasa di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang keempat yaitu level-level gramatikalnya belum rapi, hanya 3 level yang secara pasti ditegakkan, yaitu huruf, kata, dan kalimat. Kemudian yang kelima yaitu pembelajaran bahasa menggunakan pola bahasa Latin yang sangat berbeda dengan bahasa Indonesia. Ya, ini memang ya masih sangat tradisional, sehingga memang cukup susah dipelajari dengan atau dipahami oleh pembelajar di Indonesia, karena memang bahasanya belum ya atau berbeda dengan bahasa Indonesia. Kemudian aliran atau kelemahan aliran tradisional. Yang pertama yaitu teori tradisional belum bisa membedakan bahasa dan tulisan, sehingga pengertian antara bahasa dan tulisan masih kacau. Nah, ini ya masih belum bisa membedakan bahasa dan tulisan, sehingga memang masih banyak kekeliruan dalam istilah aliran tradisional. Kemudian yang kedua, teori ini tidak pernah menyajikan kenyataan bahasa yang kemudian dianalisis dan disimpulkan. Yang paling utama adalah memahami istilah dengan menghafal definisi yang dirumuskan secara filosofis. Kemudian yang ketiga yaitu pemakaian bahasa berkiblat pada pola atau kaidah, sehingga siswa pandai dan hafal teori-teori bahasa akan seperti tidak mahir sama sekali bicara atau berbahasa di dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini juga perlu diperhatikan bahwa aliran tradisional ya sangat berkiblat kepada pola atau kaidah, sehingga memang prakteknya ketika ya di masyarakat seringkali kita tidak bisa menyesuaikan tempat ya dalam berbicara atau berbahasa di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang keempat yaitu level-level gramatikalnya belum rapi, hanya 3 level yang secara pasti ditegakkan, yaitu huruf, kata, dan kalimat. Kemudian yang kelima yaitu pembelajaran bahasa menggunakan pola bahasa Latin yang sangat berbeda dengan bahasa Indonesia. Ya, ini memang ya masih sangat tradisional, sehingga memang cukup susah dipelajari dengan atau dipahami oleh pembelajar di Indonesia, karena memang bahasanya belum ya atau berbeda dengan bahasa Indonesia. Materi berikutnya adalah linguistik struktural. Sebelumnya sudah ada yang mendengar atau mengetahui beliau? Ya, beliau bernama Ferdinand. Beliau adalah tokoh yang memperkenalkan aliran tata bahasa struktural pada abad 20, tepatnya 1916. Beliau memperkenalkan tata bahasa pada publik menggunakan buku Cours de Linguistique Générale.
Buku tersebut menjelaskan tentang pokok-pokok teori struktural atau linguistik modern. Kehadiran buku tersebut membuat beliau disebut sebagai Bapak Strukturalisme atau Bapak Linguistik Modern. Aliran struktural merupakan aliran yang banyak mendobrak tradisi linguistik tradisional. Kenapa disebut dengan aliran? Karena aliran ini memiliki teori atau konsep dasar dalam memandang dan menganalisis bahasa. Berikutnya adalah gramatikal struktural. Gramatikal struktural memandang bahasa terdiri atas satuan-satuan. Satuan tersebut dibagi menjadi dua golongan, yaitu satuan fonologi dan satuan sintaksis. Satuan fonologi mencakup fonem dan fon, sedangkan satuan gramatika mencakup morf, kata, frasa, klausa, dan kalimat. Artinya, aliran ini lebih mengutamakan pada bentuk formalnya. Sehingga, dalam analisis unsur-unsur bahasanya, berdasarkan analisis bentuk formal bahasa, yaitu struktur bahasa tersebut. Hubungan frasa, klausa, dan kalimat sebagai konstruksi sintaksis pada dasarnya memperlihatkan struktur konstituen bertata tingkat. Hal ini gramatika struktural lebih banyak memusatkan penelitiannya pada analisis formal atau analisis bentuk dengan kajian struktur. Dalam tataran frasa, bila frasa tersebut hanya terdiri dari dua kata, kita tidak akan mengalami kesulitan untuk mengetahui unsur langsungnya. Tetapi, apabila lebih dari dua kata, kita harus menentukan dengan 3 kriteria di atas. Demikian juga, tataran kalimat yang hanya memiliki satu penafsiran tidak terlalu susah untuk dibandingkan dengan kalimat bermakna ganda analisis. Apabila kalimatnya bermakna ganda, analisis unsur langsungnya harus sesuai dengan maknanya. Untuk lebih memperjelas, perhatikan contoh penerapan analisis unsur langsung pada tataran frasa dan kalimat berikut. Nomor 1, dosen saya. Nomor 2, sedang memasak. Nomor 3, rumah baru ayah. Nomor 4, dosen cantik itu sedang membeli mobil baru. Penjelasannya sebagai berikut. Dosen saya hanya dibentuk oleh dua kata, dengan demikian tidak akan kesulitan untuk menganalisisnya, yaitu dosen dan saya. Seperti halnya sedang memasak. Tidak akan kesulitan untuk menganalisisnya karena dibentuk dua kata, yaitu sedang dan memasak. Rumah baru ayah. Rumah baru ayah konstruksi rumah baru terdiri atas dua konsisten unsur langsung, yaitu rumah dan baru. Dan contoh keempat adalah dosen cantik itu sedang membeli mobil baru. Dalam hal ini, konstruksi dosen cantik mempunyai unsur langsung, yaitu dosen cantik, dan itu dosen cantik terbagi atas dua konsisten, yaitu dosen dan cantik, atau sedang membeli dan mobil baru masih dapat dipenggal atas konstituen, yaitu sedang dan membeli. Sedangkan mobil baru dapat dipenggal atas konstituen, yaitu mobil dan baru. Adapun kelemahan dan kelebihan aliran struktural. Kelemahan pertama, terlalu menekankan pada aspek fonologi, morfologi, dan sintaksis. Nomor 2, kurang memperhatikan hubungan antara unsur bahasa. Nomor 3, memerlukan ketekunan. Nomor 4, kaidah salah pun akan dianggap umum. Nomor 5, tidak memungkinkan menyentuh aspek komunikatif. Kelebihan pertama, data yang digunakan secara langsung dari fakta yang ada. Nomor 2, kegramatikalan berdasarkan kriteria umum, mudah dipahami oleh masyarakat awam. Nomor 3, level-level gramatikal ditegakkan secara rapi mulai dari level morfem, kata, frasa, klausa, dan kalimat. Linguistik generatif transformasi. Linguistik atau tata bahasa generatif transformasi adalah sebuah konsep kajian kebahasaan yang diperoleh oleh Noam Chomsky. Pada tahun 1957, Chomsky mengenalkan gagasan barunya melalui sebuah buku yang berjudul Sintaksis Struktur.
Teori transformasi merupakan salah satu aliran linguistik yang berasumsi bahwa pembelajaran bahasa adalah sebuah proses pembentukan kaidah, bukan sebagai pembentukan kebiasaan seperti yang diyakini oleh aliran strukturalisme dan didukung oleh behaviorisme. Chomsky berpendapat bahwa tujuan dari semua teori bahasa hendaknya dihubungkan dengan ilmu tentang kaidah-kaidah bahasa yang ada di dalam akal si penutur bahasa, yaitu semua kaidah pengetahuan bahasa menjadi patokan dengan pengetahuan kaidah bahasa itu menjadikan penutur bahasa tertentu bisa melahirkan dan menginovasikan semua kalimat-kalimat dengan benar di dalam bahasa yang dimaksud. Chomsky melihat bahwa bahasa adalah kunci untuk mengetahui akal dan pikiran manusia. Manusia berbeda dengan hewan karena kemampuannya berpikir dan kecerdasannya, serta kemampuannya berbahasa. Itulah yang menjadi aspek paling fundamental dalam aktivitas manusia. Karena itu, sangat tidak logis jika bahasa yang sangat vital ini berubah menjadi berbentuk susunan kata yang terstruktur kosong dari makna. Menurut Noam Chomsky, tata bahasa transformasi generatif membedakan dua struktur bahasa. Yang pertama ada deep struktur atau struktur dalam, yaitu berupa susunan abstrak dalam sebuah pemikiran atau ide yang dapat diwakilkan oleh bentuk yang jelas dalam susunan kalimat. Dan yang kedua ada surface struktur atau struktur luar, adalah struktur susunan kalimat yang lebih dekat dengan penuturan dengan pembicara atau pendengar. Seperti contoh kalimat piye kabare dan how are you merupakan struktur luar yang ditransformasikan dalam satu struktur dalam yang sama. Saya Maisarani akan melanjutkan materi pada kelompok 8 tentang tata bahasa kasus. Tata bahasa kasus atau teori kasus pertama kali diperkenalkan oleh Charles J. Fillmore dalam karangannya yang berjudul The Case for Case tahun 1968. Menurut versi Moll, tata bahasa kasus dalam menganalisis kalimat dengan membagi struktur kalimat atas dua komponen, yaitu modalitas dan proposisi. Komponen modalitas dapat berupa unsur negasi, kala, aspek, dan adverbial. Negasi adalah sebutan untuk kata sangkalan seperti tidak, bukan, belum, dan jangan. Kala adalah kategori gramatikal yang ditandai dengan perubahan kata kerja dan menyatakan kapan suatu peristiwa atau tindakan terjadi. Aspek, cara memandang waktu secara internal. Misalnya kata kerja mengetahui. Adverbial adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain. Seperti contohnya kata sangat, supaya, dan dengan. Sedangkan komponen proposisi terdiri dari sebuah verba disertai dengan sejumlah kasus. Sedangkan komponen proposisi terdiri dari sebuah verba disertai dengan sejumlah kasus. Biasanya kasusnya terdiri dari 3 ya sahabat bahasa. Agar lebih mudah memahami kasus itu apa, kasus itu secara garis besar adalah hubungan antara verba dengan nomina sahabat bahasa. Nah, verba itu di sini sama ya dengan predikat. Nah, kita lihat nih kalimat pada nenek tidak membaca komik kemarin. Kita coba analisis ya menggunakan bagan yang tadi telah ditunjukkan oleh slide sebelumnya. Oke. Yang pertama, kita menganalisis dari di unsur modalitas ini menggunakan negasasi. Kenapa negasasi?
Karena pada kalimat nenek tidak membaca komik kemarin ada kata sangkalan, yaitu kata tidak. Nah, kemudian kita lanjut ke unsur proposisi. Yang pertama yaitu kita cari dulu verbanya. Verbanya pada kalimat nenek tidak membaca komik kemarin adalah kata membaca. Di sini kita bisa tulis ya, kata baca. Kemudian kita lanjut mencari kasus pertamanya. Siapa yang menjadi kasus pertamanya? Yaitu kasus pertamanya adalah nenek. Dan kasus keduanya adalah komik. Dan kasus ketiganya adalah kemarin. Kita lihat nih teman-teman pada bagan yang telah saya contohkan ya. Seperti ini. Analisis semantiknya, nenek berkasus sebagai pelaku, komik berkasus sebagai objek, dan kemarin berkasus sebagai waktu atau temporal. Kita lanjut ke analisis generatif semantik. Pada analisis generatif semantik, yang digunakan untuk kasus adalah argumen sahabat bahasa, dan untuk kalimat digunakan istilah proposisi. Bisa dilihat bagaimana agar sahabat bahasa lebih memahami tentang analisis generatif semantik, kita mengerjakan kalimat nenek minum kopi. Menggunakan bagan yang tadi diganti kalimat menjadi proposisi, kemudian kasusnya diganti menjadi argumen, dan verbanya jadi predikat ya. Langkah pertama yang kita cari yaitu predikat. Pada kalimat nenek minum kopi, kira-kira predikatnya di kata yang mana ya? Nah, predikatnya ada di kata minum. Argumen pertamanya yaitu nenek, argumen keduanya kopi. Seperti pada bagan berikut ini ya teman-teman. Mudah kan untuk memahami tata bahasa kasus? Semoga penjelasan tadi dapat dipahami oleh teman-teman dan sahabat bahasa di rumah ya. Prima sebagai semesta bahasa. Menurut aliran tata bahasa relasional, tata bahasa transformasi dengan struktur klausa yang dijabarkan dengan urutan linear dan relasi dominasi telah mengalami kegagalan dalam penerapannya terhadap bahasa-bahasa tertentu, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Turki, bahasa Nitinah, dan sebagainya menurut Samsuri tahun 1988. Oleh karena bahasa yang berbeda, pastilah menggunakan ciri susunan kata yang berbeda pula. Prinsip dasar tata bahasa relasional adalah bahwa relasi-relasi gramatikal seperti subjek dari dan objek dari memegang peranan penting dalam sintaksis bahasa alami. Relasi-relasi gramatikal diperlukan untuk mencapai 3 sasaran teori bahasa, yaitu 1. Merumuskan kesejahteraan bahasa atau kesemestaan bahasa. Yang kedua, menerapkan karakteristik setiap konstruksi gramatikal yang ada pada bahasa-bahasa alami. Yang ketiga, membangun suatu tata bahasa yang memadai untuk setiap bahasa. Sebagai contoh dalam menjelaskan struktur kalimat aktif pasif dengan kedudukan fungsi subjek, objek langsung, dan subjek tak langsung. Misalnya, pada kalimat 1, Kayla memberi buku itu kepada saya. Dan di kalimat kedua, saya diberikan buku itu oleh Kayla. Jika dianalisis dari segi tata bahasa transformasi, bentuk kalimat tersebut merupakan hasil dari 2 macam transformasi yang dilakukan secara berurutan, yaitu transformasi aktif lalu transformasi pasif.
Jadi keseluruhan ada bentuk atau konstruksi yang terlibat, yaitu tata bahasa relasional selain tidak memakai istilah transformasi, juga tidak menggunakan istilah pemindahan, karena istilah tersebut tidak dapat diterapkan pada bahasa-bahasa lain, seperti bahasa Turki, bahasa Malagasia, misalnya dalam menerangkan soal penafsiran. Akan tetapi, menurut tata bahasa relasional, jika struktur klausa dikaji dari segi relasi gramatikal, maka dalam hal penafsiran terdapat kesamaan yang mereka analisis. Misalnya pada kalimat 1, Kaila memberi buku itu kepada saya. Analisis tema dan rema. Tema adalah titik awal pesan yang berada pada unsur pertama dalam klausa. Titik mula klausa ini juga sebagai amanat. Tema boleh berdiri dari kata nama dan kata hubung. Sisanya disebut dengan rema yang menjadi bagian dari klausa di mana tema itu dikembangkan. Dengan demikian, klausa sebagai pesan terorganisir ke dalam tema yang dikombinasikan oleh rema. Di dalam tema terdapat 3 jenis tema. Yang pertama, tema ideasional atau tema topikal. Yang kedua, tema interpersonal. Dan yang ketiga, tema tekstual. Yang pertama, tema topikal atau tema ideasional, yaitu tema ini bisa berupa kelompok nominal, kelompok kompleks, keterangan, frase preposisi, atau menempelkan klausa. Dalam tema topikal ini terbagi menjadi 2, yaitu topikal bermarkah dan topikal tak bermarkah. Dalam tema yang tak bermarkah, tema topikalnya adalah subjek. Sebaliknya, tema topikal yang bermarkah, tema topikalnya bukan subjek, yaitu ditentukan dengan mengidentifikasi apakah di depan subjeknya masih terdapat informasi, misalnya keterangan waktu atau tidak. Yang kedua, tema interpersonal. Fungsi interpersonal yakni fungsi bahasa dalam pertukaran pengalaman. Fungsi interpersonal mengacu kepada kegiatan atau aktivitas yang dilakukan antara penutur atau penulis dengan pendengar atau pembaca dalam interaksi yang disebut fungsi komunikasi. Dan yang ketiga adalah tema tekstual, yaitu fungsi bahasa dalam merangkai atau mengorganisasikan pengalaman. Fungsi tekstual mencakup struktur tema dan rema. Tema adalah titik awal pesan dalam satu klausa, sedangkan rema merupakan bagian klausa setelah rema. Kemudian pengembangan tema dan rema. Pengembangan tema dari suatu teks mengacu pada bagaimana tema klausa itu diambil, atau pengulangan makna membentuk tema terlebih dahulu atau rema. Berhubungan dengan perkembangan tematisasi, menurut tokoh Eggins, bahwa metode pengembangan adalah kontribusi yang sangat penting dalam tema yang membuat kohesi dan koherensi dari suatu teks yang berhubungan dengan bagaimana unsur tema tersebut berhasil satu sama lain. Sehingga dari tiap-tiap klausa mempunyai status tema yang menentukan fungsi tema dan rema. Selanjutnya, langkah-langkah dalam menganalisis sebuah teks. Dalam menganalisis sebuah teks, yang pertama kita harus menentukan struktur tema dan rema pada klausa. Tema klausa adalah unsur yang bertindak sebagai tempat pemberakatan pada pesan yang terkait dalam klausa. Sisa dari pesan klausa itu disebut rema yang berfungsi mengembangkan tema. Dan yang kedua, menyajikan analisis tema dari contoh teks yang akan dianalisis dengan mengkategorikan jenis tema teks tersebut, lalu dihitung menggunakan persentase analisis kemunculan setiap jenis klausa. Setiap klausa yang teridentifikasi ditentukan dalam tema ideasional, interpersonal, dan tekstual. Analisis selanjutnya yaitu mengembangkan tema dari contoh teks yang dianalisis.
Pengembangan tema bertujuan untuk mengetahui bagaimana teks memberikan informasi. Dalam penelitian digunakan teori Higgins. Dalam analisisnya mendeskripsikan pengembangan tema, kemudian menggambarkan pola pengembangan tema. Setelah itu mengamati kecenderungan teks yang menggunakan pola pengembangan tema dari setiap teks. Lalu yang keempat, setelah mengembangkan tema, penulis melihat organisasi dari teks yang dianalisis, bertujuan untuk menentukan kohesi. Dalam menganalisis, penulis mencari koherensi dari setiap teks dengan menggunakan unsur-unsur kohesi dengan membandingkan pengenalan kata. Unsur kohesi tersebut meliputi referen, elipsis, atau penghilangan konjungsi, dan kohesi leksikal. Sebagai contoh pada kalimat berikut, Zahra pergi ke sekolah. Tema bagi klausa tersebut ialah kata nama, yakni Zahra. Sedangkan rema didefinisikan sebagai bagian yang mengembangkan tema, yaitu pergi ke sekolah. Selanjutnya, analisis berdasarkan gatra. Pengertian gatra. Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan gatra adalah lingkungan tertentu dalam kalimat yang dapat ditempati oleh suatu unsur bahasa. Jika diperhatikan batasan ini, hal yang ditekankan untuk menetapkan suatu gatra adalah unsur pembentuk dan fungsi yang diduduki oleh unsur-unsur kalimat tersebut. Berdasarkan beberapa batasan di atas, peneliti mencoba untuk merumuskan sebagai berikut. Gatra adalah bagian kalimat yang dapat berupa kata atau frasa yang menduduki satu fungsi sintaksis. Ciri-ciri gatra. Gatra memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan bagian atau penggalan lain yang bukan gatra. Berikut ini diberikan beberapa ciri gatra bahasa Indonesia. Yang pertama, menduduki suatu fungsi di dalam kalimat. Suatu bagian bahasa baik berupa kata maupun berupa kelompok kata dapat dipastikan sebagai gatra kalau telah terbukti menduduki satu fungsi di dalam kalimat. Ciri menduduki satu fungsi ini berlaku untuk semua jenis gatra. Contoh kalimat di bawah yaitu pemerintah berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kalimat di atas dapat dipenggal menjadi 3 penggalan. A. Pemerintah, B. Berusaha meningkatkan, dan C. Kesejahteraan rakyat. Ketiga penggalan tersebut masing-masing menduduki satu fungsi, yaitu penggalan A sebagai subjek, penggalan B sebagai predikat, dan penggalan C sebagai objek. Oleh karena menduduki satu fungsi, maka dapat dipastikan bahwa setiap penggalan tersebut di atas adalah gatra. Ciri yang kedua merupakan jawaban atas pertanyaan siapa atau apa. Ciri nomor 2 ini hanya dimiliki oleh gatra subjek. Jawaban atas pertanyaan siapa atau apa pasti merupakan gatra subjek. Oleh karena itu, kita dapat menentukan penggalan mana yang merupakan gatra subjek di dalam suatu kalimat dengan mengajukan salah satu di antara 2 pertanyaan ini. Contoh, dengan demikian pendapatan negara akan bertambah. Penggalan pendapatan negara di dalam contoh kalimat di atas tersebut adalah gatra, karena merupakan jawaban atas pertanyaan apa yang akan bertambah. Untuk ciri gatra yang ketiga, merupakan jawaban atas pertanyaan mengapa atau bagaimana. Ciri nomor 3 ini merupakan ciri gatra predikat. Setiap penggalan kalimat yang dapat menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut pasti merupakan gatra predikat. Perhatikan contoh berikut ini. Penduduk desa itu bergotong royong. Penggalan bergotong royong dalam kalimat di atas dapat menjadi jawaban atas pertanyaan mengapa penduduk desa itu. Oleh karena itu, penggalan itu jelas merupakan gatra predikat. Lalu yang terakhir ada macam-macam gatra. Yang pertama ada gatra subjek. Gatra subjek adalah penggalan kalimat yang dapat berwujud kata dan dapat pula berwujud kelompok kata yang dapat menduduki fungsi subjek dalam kalimat. Yang kedua ada gatra predikat. Gatra predikat adalah penggalan kalimat yang dapat berwujud kata atau kelompok kata yang mendukung ide pokok yang menerangkan dan menduduki fungsi sintaksis predikat. Gatra predikat menerangkan gatra subjek.
Lalu yang ketiga ada gatra objek. Gatra objek adalah penggalan kalimat berupa kata atau kelompok kata yang dapat menduduki fungsi sintaksis objek. Gatra objek mempunyai hubungan yang sangat erat dengan gatra predikat yang berjenis kata kerja. Gatra objek dapat merupakan pelengkap kata kerja. Dan yang terakhir ada gatra keterangan. Gatra keterangan adalah penggalan kalimat yang dapat berupa kata atau berupa kelompok kata yang menduduki fungsi sintaksis keterangan. Gatra keterangan tidak mempunyai hubungan khusus dengan gatra subjek, gatra predikat, dan gatra objek, tetapi berkaitan dengan kalimat secara keseluruhan, minimal dengan gatra subjek dan gatra predikat sebagai inti kalimat.